Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gue Indika dari showroom Fatan Mobil. Kali ini gue baru banget dapat mobil Land Rover Batok seri 2 atau yang disebut juling. Kenapa dia sebut juling? Juling itu cuma ada di Indonesia aja karena matanya ini dempet, atau yang bisa dibilang Land Rover Sound the Ship itu bisa juga. Nah, kali ini gue akan nge-review mobil Land Rover ini yang versi militernya. Gue kasih tahu ke teman-teman, banyak banget orang penyuka Land Rover pickup ini yang tadinya bukan versi militer dibikin versi militer. Dia bisa apa-apa aja sih bedanya ya, gue kasih tahu. Yang paling pertama, lo lihat dari sisi depan ini merek PTO-nya, winch-nya ini harus unik. Terus di dalamnya ini ada intercooler. Intercoolernya ini buat pendingin. Terus itu pertama. Yang kedua, yang masih dari sisi depannya ini, dari sisi lampu sen ini harus kecil. Tapi kalau misalkan yang versi-versi biasa nggak ada. Terus ini tangki ya, teman-teman. Tangki ini tuh kita bisa rasain, tangkinya harus tipis. Nah, terus masih dari sisi luar dulu ya, dari tangki nih, dari atap. Dia atap ini harus double, teman-teman. Kenapa sih atap ini harus double? Karena memang dulu itu kan zaman Perang Dunia itu, ini kan double ini tujuannya untuk biar menghindari panas pada musim panas atau musim dingin, menghindari kedinginan biar tidak tembus. Masih dari sisi luar ini mobil tidak ada pengisiannya ya, tidak ada pengisian bensinnya. Sebenarnya pengisian bensinnya ada di dalam, nanti gue kasih tahu. Terus dari masih dari sisi belakang, teman-teman, untuk lampu sen belakangnya ini contohnya aja, ini bisa diputer nih, ini bisa diputer. Ini bisa juga buat lu jadi pembanding ini versi militer atau bukan. Terus di belakangnya ini ada bracket untuk naruh kapak ya, kapak atau skop, Terus di sininya sisi sininya aluminium ya, sisi sini aluminium. Nah, terus dia punya dudukan plat nih, dudukan platnya ini harus di sini nih. Dia punya dudukan plat di sini. Terus apa lagi nih bedanya? Oh ya, ini di sini ada dudukan anhang. Terus kalau di sini nih kayaknya kalau buat mesin-mesin zaman dulu nih, mesin-mesin las ya kayaknya. Kalau emang di sini ada mesinnya bisa nih, di sini ada mesin lasnya. Terus apa lagi? Kita lihat dari sisi dalamnya, sisi baknya. Sisi baknya di sini ada bracket ini nih tujuannya buat bawa barang, terus biar nggak jatuh keluar ya, kayak misalkan bawa peluru-peluru atau bawa senapan atau bawa makanan, itu bisa gitu. Terus kita lihat dari sisi dalamnya, pokoknya banyak banget perbedaannya, sehingga kalau lo cuman ngelihat atasnya doang, iya benar versi militer. Cuman kalau lo secara detail itu lo nggak bakal bisa nyamain. Sekarang dari sisi sini ya, tadi di luar sini kan nggak ada isi bensinnya. Isi bensinnya sebenarnya versi militer yang nggak bisa dirubah adalah ini sisi dalamnya. Nah, di sini ada isi bensinnya di situ. Terus di sana juga ada, dia kanan kiri ya, dia double ya. Jadi 45 liter, satu muatan gini 45 liter. Jadi 90 liter. Tujuannya adalah biar si mobil ini nggak isi bensin terus. Bahan bakarnya bensin ya. Terus yang paling dilihat lagi, yang paling lo nggak bisa tiru lagi adalah dari sisi nyalahin ya. Dia tetap nyalahin begini, lo nggak bakal bisa nyalahin, tapi lo harus pencet ini nih. Di sini lo harus pencet, ini smart entry-nya. Ini yang nggak bisa bedain versi militernya. Tuh. Oke. Untuk spek-spek lainnya mungkin itu aja.
Sudah nggak ada lagi, cukup signifikan perbedaannya antara mobil Juling yang versi militer sama yang tidak. Tapi ini gue punya barang adalah versi militer asli. Gue kasih unjuk tadi perbedaan-perbedaannya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngelihat mobil ini secara langsung, silakan datang ke showroom gue di Fatan Mobil, Bursa Otomotif Sunter, Blok E nomor 17. Silakan yang mau lihat-lihat mobilnya, silakan gue tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.